terus bumi itu bergoncang meledak, nggak ada angin, nggak ada apa, itu langsung bumi itu langsung bergoncang meledak, mendesis kayak naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Ageng Jagabaya, yaitu dari Jepara, Desa Bulungan. Saya mau menceritakan waktu saya naik ke daerah pegunungan, yaitu daerah Bungu. Itu saya menemukan hal mistis yang sangat sakral, yaitu tempat-tempat yang memang menyeramkan. Itu tempat yang jarang dijamah sama manusia, yaitu tempat sana itu tempat yang benar-benar mistis. Ini mau saya membagi cerita sama saudara-saudara kita. Daerah Bungu itu ada petilasan yang tempatnya memang angker. Itu tempatnya Ki Ageng Ontobugo. Saya itu ke sana orang berempat, saya itu berempat, berarti lakinya 3, perempuannya 1, istri saya. Waktu itu malam Jumat Kliwon, pas ketepatan malam Jumat Kliwon. Berarti waktu itu jam 7 malam saya sampai ke sana. Terus kita datang itu udah ditemui hal-hal yang mistis, karena itu ada laba-laba, sarang laba-laba itu di pintu masuk ke dalam makom. Sebenarnya itu aneh, kenapa laba-laba itu kok bisa menyarang di situ, di dalam pintu. Itu pusat pikiran saya ya positif aja, berarti saya tuh mencari nafkah memang harus seperti laba-laba, memang harusnya kita ini seperti itu. Nah di situ sampai saya itu bikin api unggun, karena itu gelap gulita, karena di sana itu nggak ada penerangan sama sekali, jauh dari jangkauan masyarakat. Berarti saya itu di situ berempat bikin penerangan itu dari kayu bakar. Habis itu jam 11 malam tuh nggak bisa tidur, kita ritualan di situ, berdoa di situ, saya berdoa di situ. Terus bumi itu bergoncang meledak, nggak ada angin, nggak ada apa, itu langsung bumi itu langsung bergoncang meledak, mendesis kayak naga. Berarti itu istri saya itu tidurnya di dalam ruangan itu, saya di luar orang bertiga. Berarti di dalam itu pintu kan kebuka, itu pintu kebuka, berarti istri saya itu tak lihat sama teman-teman saya. Berarti itu ada naga istilahnya di dalam kepalanya tuh mau tekam. Berarti itu istri saya itu tidurnya di dalam ruangan itu, saya di luar orang bertiga. Berarti di dalam itu pintu kan kebuka, itu pintu kebuka, berarti istri saya itu tak lihat sama teman-teman saya. Berarti itu ada naga istilahnya di dalam kepalanya tuh mau tekam, mau diterkam. Tapi istri saya itu malah dibiarkan, mau diserahkan ke naga itu. Tapi naga itu nggak ngapa-ngapain, itu naga itu. Anehnya di situ. Habis itu lama-lama dia menghilang. Habis menghilang itu langsung istri saya ada orang, didatangi orang, tapi teman-teman saya itu nggak tahu. Teman-teman saya itu nggak ada yang tahu. Berarti dia yang didatangi. Nah, seperti orang Arab. Terus dia itu diajak robananan, diajak serokolan, berjanjian, kalau bilang orang Jepara sini ya berjanjian. Habis berjanjian, dia itu nggak bisa tidur, orang berempat itu nggak bisa tidur semua, karena di situ mau tidur nggak bisa, karena suara-suara aneh itu banyak sekali di situ. Habis itu langsung ada suara-suara lagi, kayak suara istilahnya bumi itu bergetar. Karena apa? Di situ memang tempat naga, karena Ki Ageng Ontobugo di daerah situ. Di situ memang tempatnya wingit sekali. Makanya ini aku bagi cerita sama saudara-saudara kita, karena saya banyak sekali ya istilahnya yang saya alami, bukan di situ aja. Nanti sih bisa membagi cerita yang baru lagi. Makanya ini membagi cerita di daerah istilahnya daerah Bungu itu, memang yang jauh dari jangkauan, jauh dari masyarakat, di dalam pergunungan. Itu sepeda motor aja susah masuk ke situ. Itu malam itu nggak bisa ada istilahnya orang lewat. Kalau memang orang-orang di situ, orang udah memang mentalnya mental baja, mentalnya memang mental kuat.
Kalau nggak istilahnya yang setengah-setengah pada lari, nggak berani di situ, karena di situ memang tempatnya rawan. Kalau memang tekadnya nggak bulat, nggak mungkin berani ke situ. Maka dari itu, kalau ke situ memang perlu daerah-daerah sakral seperti itu, memang harus perlu mental yang kuat. Terus kita harus tetap waspada, karena masalah hewan-hewan buas itu masih banyak. Itu nanti kalau misalnya ada yang mau naik ke situ, memang ini udah saya sampaikan, karena tempatnya itu tempat yang memang jauh dari jangkauan masyarakat. Makanya dari itu, itulah pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya alami. Bukan di situ aja, banyak hal-hal yang mistis sekali itu di daerah wilayah Jepara, bahkan sekitarnya. Banyak terjadi istilahnya hal-hal yang aneh dan nggak masuk akal. Maka dari itu, teman-teman kita, saudara-saudara kita ambil hikmahnya aja. Langkah baiknya gimana. Tapi saya memang orangnya tuh penjelajah. Kalau malam tuh jarang di rumah. Berarti saya itu ya, kalau dibilang sakop, memang saya itu tempat yang seperti itu, saya memang bagi saya tantangan. Pasti tidak datangi. Kepingin tahu kayak apa sih sebenarnya yang ada di situ. Makhluk apa sih yang ada di situ. Itulah yang saya bikin penasaran. Kita satu tim, satu teman, itu kadang orang 4, orang 3, pasti keliling terus ke wilayah ini, nanti malam lainnya wilayah lain lagi. Itu, ini untuk perkenalan kita. Mudah-mudahan kita bisa nanti ngambil hikmahnya. Semua itu nanti, semua di dalam dunia ini pasti ada istilahnya hal-hal yang seperti itu, hal yang mistis, gak bisa dipungkiri. Memang itu gandengannya, itu memang itu istilahnya dibilang malam mencekam lah kalau memang di tempat-tempat seperti itu. Makanya dari itu saya istilahnya teman-teman kita, kalau memang mentalnya belum istilahnya benar-benar memadai, belum istilahnya berani di tempat-tempat situ, jangan dulu. Kalau didatangi nanti akhirnya malah lari. Kita, kalau saya itu udah siap, apapun resikonya tetap saya hadapi. Itu yang penting, kita istilahnya sopan santun di situ harus ada. Kita pamitan, tempat seperti itu kita memang harus kita jaga, karena itu warisan leluhur kita. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih istilahnya metis lagi, serem lagi, itu saya nanti tak kabarkan. Nanti saya istilahnya saya sampaikan, saya tunjukkan nanti di daerah mana istilahnya yang udah saya alami. Karena ini bukan mengarang cerita, karena kita terjun langsung ke areal-areal seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.